Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi Manajemen wabarakatuh. waktu dan Halo, perhitungan data perkenalkan harus nama sangat saya efisien. Fatinia Ilmiatni, mahasiswa Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan pertanyaan penelitian. Adapun materi pertama yang akan saya paparkan yaitu tujuan penelitian. Sebelum itu, saya akan menyebutkan garis besar pokok bahasan yang akan saya bahas mengenai tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian tujuan penelitian. Yang kedua adalah ciri-ciri tujuan penelitian. Yang ketiga adalah jenis-jenis tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah cara membuat tujuan penelitian yang baik. Nah, sebelum membuat tujuan penelitian, kita harus mengetahui apa itu tujuan penelitian. Beberapa ahli telah memaparkan apa yang disebut dengan tujuan penelitian. Buckingham pada tahun 1974 telah menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Maksud dari Buckingham ini yaitu tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasikan atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan memprediksi suatu situasi atau solusi dari situasi itu yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Sedangkan Locke, Spirduso, dan Silverman pada tahun 2013 dalam Creswell tahun 2016 menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset atau penelitian itu dan apa yang ingin Anda dapatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian itu selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Nah, kata-kata dari tujuan penelitian ini mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Dalam artian lain, tujuan penelitian ini adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian ini akan dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Jadi, tujuan penelitian ini bukanlah merupakan kalimat tanya, melainkan bentuk pernyataan yang konkret. Oleh sebab itu, perumusan tujuan haruslah relevan dengan identitas masalah yang dihadapi, perumusan masalah dan proses penelitian. Tetapi dalam beberapa penelitian, masalah yang dihadapi adalah sangat sederhana dan tujuan penelitian itu tampak merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja penjelasan masalah yang dijelaskan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan ditulis dalam bentuk pernyataan yang biasanya dimulai dengan kata ingin mereka diketahui. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tujuan penelitian. Adapun ciri-ciri dari tujuan penelitian yaitu yang pertama adalah bersifat ilmiah, yaitu menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta objektif yang faktual. Bersikap ilmiah ini digunakan untuk melakukan penelitian tentang prosedur. Yang kedua adalah prosesnya berkesinambungan, yang artinya dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu memberikan kontribusi, yang artinya memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau dapat menciptakan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah bersifat analitis, yang artinya ditujukan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian itu sendiri. Biasanya, jenis tujuan penelitian dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Adapun tujuan umum ini digunakan untuk yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan tujuan khusus adalah
tujuan yang lebih spesifik, yang artinya tujuan tersebut biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus ini biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umum. Meskipun begitu, dalam sebuah penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah, tidak harus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jika tujuan umum yang dibuat sudah spesifik, maka tidak perlu untuk membuat tujuan khususnya. Begitupun sebaliknya, jika kita sudah membuat tujuan yang spesifik, maka tidak perlu membuat tujuan umum. Cukup menuliskan dengan tujuan penelitian saja. Sedangkan berdasarkan metode penelitian, tujuan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini biasanya mencakup informasi tentang fenomena sentral atau utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta dan lokasi penelitian itu sendiri. Tujuan-tujuan penelitian kualitatif harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis dari bahasa penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini ditulis menggunakan bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga harus mencakup pengujian deduktif terhadap hubungan dan teori tertentu. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini juga biasanya dimulai dengan cara mengidentifikasikan variabel utama dan penelitian seperti contohnya variabel bebas, campuran, atau terkait dalam model visual. Kemudian dicari dan ditentukan bagaimana variabel-variabel ini akan diukur dan akan diamati. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian metode campuran atau mixed method. Tujuan penelitian ini meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur yang menyelidiki masalah penelitian tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara pembuatan tujuan penelitian yang baik. Yang pertama yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Langkah yang pertama yaitu menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian. Seperti contohnya, tulis tujuan pencarian ini dalam kalimat atau paragraf yang terpisah dan menggunakan bahasa pencarian seperti maksud atau tujuan dari penelitian ini adalah. Kemudian, peragakan teori, model, atau struktur konseptual yang akan kita gunakan tentang penelitian tersebut. Selanjutnya, tentukan variabel independen dan dependen serta variabel lain seperti mediate, moderate, atau kontrol dari penelitian itu. Nah, kemudian menggunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel independen dan terkait untuk menunjukkan bahwa kedua jenis variabel tersebut benar-benar terkait. Misalnya, hubungan antara dua atau lebih variabel atau perbandingan antara dua atau lebih kelompok menyebabkan seperti itu. Yang ketiga yaitu tempatkan dan atur variabel-variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel independen di sebelah kiri diikuti dengan variabel dependen di sebelah kanan. Lalu masukkan variabel antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga yaitu tentukan jenis strategi pencarian apa yang akan digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya, tentukan peserta atau unit analisis yang akan kita teliti. Dan jangan lupa untuk menentukan lokasi penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu jangan lupakan secara umum bahwa untuk menentukan setiap variabel menggunakan definisi yang diterima secara luas dalam literatur. Nah, contoh dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur pengaruh ruangan kelas yang nyaman terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu cara membuat tujuan penelitian kualitatif. Adapun pertimbangan yang harus diperhatikan saat membuat penelitian kualitatif yaitu yang pertama, kita harus menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian ini. Kemudian harus fokus pada satu fenomena utama atau konsep atau ide dari penelitian tersebut. Yang ketiga, kita harus menggunakan kata kerja tindakan atau operasional untuk menunjukkan
bahwa penelitian kita sedang melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan kata atau frasa yang mirip dengan bahasa tidak langsung atau netral. Misalnya, alih-alih menggunakan kata pengalaman individu yang sukses, gunakan kata atau frasa yang mirip dengan bahasa tidak langsung yang netral. Lebih baik menggunakan kata pengalaman individu. Jangan terlalu sering menggunakan kalimat yang bermasalah, karena berguna, positif, dan informatif. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang memiliki makna yang mungkin atau tidak muncul. Selanjutnya, memberikan definisi operasional umum dari fenomena atau gagasan utama, terutama jika fenomena tersebut adalah istilah yang tidak dipahami oleh khalayak umum. Kemudian, gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi penelitian. Contohnya, untuk pengumpulan data, analisis data, dan proses pencarian misalnya. Jika penelitian menggunakan teori etnografi, teori bunyi, studi kasus. Selanjutnya, jelaskan peserta dan lokasi dalam penelitian menggunakan bahasa yang membatasi ruang lingkup peserta dan lokasi. Dengan demikian, contoh dari tujuan penelitian kualitatif yaitu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran role-playing terhadap hasil belajar siswa, di mana mendeskripsikan bukan merupakan data kuantitatif. Selanjutnya yaitu cara menuliskan tujuan penelitian campuran atau mixed method. Adapun pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kita harus menuliskan kata-kata dengan jelas menunjukkan tujuan penelitian untuk diproses. Kemudian, jelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten. Maksudnya, misalnya, tujuannya adalah untuk menguji efektivitas organisasi. Dengan cara ini, pembaca memiliki semacam jangkar atau tolak ukur untuk memahami tujuan umum penelitian sebelum peneliti membagi penelitiannya menjadi kualitatif atau kuantitatif. Kemudian, menunjukkan jenis-jenis metode campuran yang digunakan, baik sekuen eksploratif, sekuen tertanam, transformatif, multifase, atau lainnya. Selanjutnya, menjelaskan logika atau alasan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Nah, setelah itu, gabungkan alasan-alasan ini ke dalam konsep yang lebih komprehensif. Contohnya, agar sesuai dengan paradigma keadilan sosial untuk kelompok yang terpinggirkan, dan untuk menghubungkannya dengan tujuan umum tunggal dalam program penelitian multifase atau longitudinal. Nah, penerapannya adalah sebagai berikut. Contoh tujuan dari penelitian mixed method. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran role-playing terhadap hasil belajar dan motivasi siswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang kedua yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Adapun garis besar pokok bahasan dari pertanyaan penelitian adalah yang pertama, pengertian pertanyaan penelitian, yang kedua, syarat pertanyaan penelitian, yang ketiga, jenis pertanyaan penelitian, dan yang keempat, cara membuat pertanyaan penelitian. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proses penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian ini bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian itu tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian merupakan bentuk pertanyaan yang spesifik untuk mencapai atau menyelesaikan penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu syarat pertanyaan penelitian. Adapun syarat dari pertanyaan penelitian yaitu apa yang dibutuhkan atau what is needed dan apa yang tersaji atau what is available. Maksudnya, apa yang dibutuhkan dari penelitian itu harus sesuai dengan apa yang tersaji dalam permasalahan tersebut. Nah, yang kedua, apa yang harus terjadi secara perspektif atau apa yang kenyataannya terjadi secara deskriptif. Nah, maksudnya adalah pada saat penelitian pasti terdapat kesenjangan antara ekspektasi dengan apa yang terjadi atau realitanya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari
fenomena-fenomena yang seharusnya terjadi tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Nah, dengan demikian, akibat fenomena-fenomena ini dapat ditarik sebuah pertanyaan untuk dilakukan penelitian. Syarat yang ketiga yaitu pertanyaan harus mengandung unsur apa yang diinginkan atau what is expected dengan apa yang diperoleh atau what is achieved. Jadi, pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut fenomena. Nah, dari fenomena tersebut, seorang peneliti pasti memiliki tujuan atau keinginan bagaimana permasalahan itu dapat tercapai. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, apa yang diperoleh bisa jadi sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti atau ternyata terdapat fenomena-fenomena lain yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, jenis pertanyaan penelitian. Adapun jenis pertanyaan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pertanyaan deskriptif, pertanyaan eksploratoris, dan pertanyaan eksplanatoris. Adapun pertanyaan deskriptif adalah pertanyaan yang mendeskripsikan sebuah kejadian atau indikasi dari apa yang sedang diteliti dan biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Contoh dari pertanyaan deskriptif ini biasanya menggunakan kata apa. Nah, contoh pertanyaannya adalah apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan eksploratoris. Pertanyaan eksploratoris merupakan pertanyaan untuk mengetahui indikasi dan kejadian secara luas dan mendalam dan biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata bagaimana. Contohnya yaitu bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah. Pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan eksplanatoris atau menjelaskan. Pertanyaan yang menjabarkan alur terjadinya fenomena yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Biasanya pertanyaan ini digunakan pada penelitian kuantitatif. Adapun pertanyaan ini biasanya terdapat kaitan atau pertalian serta dampak antara variabel Y dan variabel X. Contoh dari pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Nah, untuk membuat pertanyaan penelitian yang baik, kita harus memiliki masalah penelitian yang baik. Adapun masalah penelitian yang baik yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah pertanyaan penelitian yaitu harus mencakup yang pertama, mempunyai kualitas yang terbarukan atau selalu up to date. Jadi permasalahan harus selalu terkini, tidak boleh permasalahan yang sudah bertahun-tahun lampau. Yang kedua, masyarakat bisa mengakses setiap jawaban dari masalah penelitian ini. Jadi diharapkan masalah penelitian mempunyai sebuah cara pemecahan untuk permasalahan itu sendiri. Karena apabila sebuah penelitian tidak memiliki cara pemecahan permasalahan, penelitian itu tidak dapat tercapai atau selesai. Yang ketiga, terdapat dampak atau kebergunaan atau manfaat yang baik bagi masyarakat. Yang kelima yaitu masalah yang ada tidak boleh melanggar nilai moral, budaya, dan norma wilayah dari penelitian itu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat pertanyaan penelitian. Cara membuat pertanyaan penelitian yang baik. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan topik atau fenomena yang akan kita angkat dan kita teliti. Kemudian, kita harus menentukan statement motivasi. Misalnya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan fenomena atau masalah tersebut. Atau kita harus mengidentifikasi apakah gap penelitian dari fenomena tersebut. Dan problematisasi atau masalah apa yang terdapat pada fenomena tersebut. Setelah menentukan statement motivasi, kita harus melakukan justifikasi motivasi atau diskusi refleksi. Apakah benar cara penyelesaian masalah seperti ini? Atau apakah permasalahan yang terjadi pada fenomena itu seperti ini? Dan juga apakah
gap penelitiannya adalah seperti itu. Nah, setelah melakukan justifikasi, kita memformulasikan RQS atau rancangan pertanyaan penelitian, yaitu dengan cara menggunakan 5W1H: what, when, how, which, who, and why. Misalnya, how and which, bagaimana dan yang mana. Maksudnya, desain proses dan produk itu bagaimana kita akan menyelesaikan masalahnya dan apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah what is atau apa, di mana pertanyaan apa ini biasanya mewakilkan dimensi pengetahuan atau knowledge. Yang ketiga why atau mengapa, dan all yes or no question. Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya merupakan iya atau tidak, yang biasanya menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terdapat pada masalah atau biasanya menjawab problematisasi dari penelitian tersebut. Nah, setelah memformulasikan RQS atau rancangan pertanyaan penelitian, kita harus menentukan atau memperkirakan output atau keluaran dari penelitian tersebut. Misalnya, berdasarkan pertanyaan how atau which atau bagaimana dan yang mana akan menghasilkan konseptualisasi atau operasional dan evaluasi, yaitu proses sebelum dan sesudah penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, dari pertanyaan what is atau pertanyaan apa diharapkan dapat menghasilkan knowledge baru atau pengetahuan yang baru, atau knowledge sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya dibandingkan dengan pengetahuan yang baru sehingga menghasilkan teori yang baru. Yang ketiga yaitu why atau all yes no question. Why all yes no question ini nantinya akan menghasilkan argumentasi atau proporsi. Nah, dengan demikian, setelah memformulasikan rancangan penelitian, kita dapat menentukan metode penelitian, melakukan aktivitas penelitian, justifikasi hasil penelitian, dan diskusi atau refleksi dari hasil penelitian tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan yang konkret, sedangkan pertanyaan penelitian merupakan bentuk pertanyaan yang diajukan secara spesifik agar tujuan penelitian ini tercapai. Sekian pembahasan tentang tujuan dan pertanyaan penelitian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.